Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita lanjutkan sore ini kajian kita berkenaan tentang Masya Allah orang yang paling baik, paling mulia yang Allah ciptakan. Dari seluruh makhluk yang ada, beliaulah makhluk yang paling mulia, yakni adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore ini dengan singkat kita ingin menyampaikan menyambung daripada pertemuan yang lalu. Setelah Abraha ini mencoba untuk menghancurkan Ka'bah, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlu diingat bahwa saat itu perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Abu Talib punten oleh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, dengan mengatakan kalimatnya bahwa Ka'bah ini lahu Rabb. Ka'bah ini yang dimiliki oleh Allah, oleh Rabbnya. Maka Allah lah yang akan menjaga Ka'bah ini. Masih ingat ya ketika yang namanya gembala-gembalanya diambil oleh siapa? Oleh raja siapa? Abraha gitu ya. Maka saat itu bernego yang namanya Abdul Muttalib berjumpa dengan Abraha. Ternyata saat berjumpa dengan Abraha, Abraha berpikir dengan mata ini Abdul Muttalib punten, ini Abdul Muttalib akan berbicara apa? Ternyata Abdul Muttalib tidak membicarakan tentang penyerangan Ka'bah, tapi Abdul Muttalib hanya mengatakan kembalikan ternak-ternak kepada kami dan kalian boleh saja kalau masuk ke kota Mekah. Makanya Abraha bertanya dengan mengatakan kata-katanya, kenapa kalian malah atau kamu malah minta ternak untuk dikembalikan sementara Ka'bah dibiarkan kami hancurkan? Jawabannya apa? Kalau namanya ternak milik kami, maka kami yang menjaga. Kalau Ka'bah milik Allah, berarti Allah lah yang menjaga. Masya Allah. Ini gambarannya. Iya. Maka segala sesuatu kalau dititipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Luar biasa. Sementara kalau kita tanya, sebelum saya melangkah jauh, ini bagian daripada kekuatan hati kita. Teman-teman semuanya, kalau dikatakan tadi Ka'bah itu punya Allah, maka Allah yang menjaganya. Sekarang, punten, kalau diluaskan, dilebarkan perkataan ini, itu dalam sekali. Sekarang tolong jawab, kita punya siapa? Jawabannya punya Allah. Lalu pertanyaan kedua, kita punya apa? Jawabannya kita punya apa? Jawabannya kita nggak punya apa-apa. Semua punya Allah. Ada satu kisah yang sangat menarik sebelum saya masukkan ke sirah ini, karena ini penting bagian daripada kita. Kadang-kadang kita merasa memiliki, padahal itu bukan kita miliki, hanyalah apa? Titipan. Dan pastinya yang namanya titipan akan diambil oleh yang punyanya. Ini siapa? Ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya. Tolong ketika mengatakan ini punya saya, masukkan dalam hati kalau ini adalah sebenarnya punya siapa? Allah yang hanya dititipkan kepada kita. Kenapa? Ketika hilang, ketika lenyap, ketika tidak ada, merasa kita ini banget kehilangan. Padahal hakikatnya itu semua punya Allah. Maka akan kembali ke Allah. Kita dititipi oleh Allah, jaga karena itu titipan dari Allah. Iya. Ini punya siapa? Ini punya Allah, sebenarnya dititipkan kepada saya. Ini sebenarnya bahasa dalamnya.
Ini rumah siapa? Sebenarnya ini rumah juga punya Allah, hanya dititipkan kepada saya. Ini adalah punya Allah, hanya dititipkan kepada saya sebagai suami saya. Ini punya Allah, hanya dititipkan kepada saya dengan titipan sebagai istri saya. Ini siapa? Hakikatnya begitu. Walaupun kita mengatakan ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya, tapi sebenarnya punya siapa? Allah. Satu waktu Umar bin Khattab sedang di masjid, tiba-tiba ada seseorang yang Masya Allah wajahnya itu nggak jauh beda, mirip sampai ke tai lalatnya yang ada di wajahnya sama bareng, dua masuk, hanya bedanya dikit saja di usia, tapi wajahnya waduh sama saja. Sampai Umar bin Khattab bertanya mengatakan, ini seperti kal ghurabi bil ghurab. Artinya apa? Punten, kalau ibu bapak teman-teman melihat burung gagak sama burung gagak, susah nggak ngebedainnya? Susah, emang kayak gaya itu. Misalnya saya bawa satu burung burung merpati, atau jarang merpati karena merpati itu macam-macam warnanya gitu ya. Misalnya burung ini yang burung kutilang. Iya, burung kutilang saya bawa, burung kutilang. Jangan-jangan teman-teman juga nggak tahu burung kutilang. Burung apa yang suka di padi itu? Burung pipit ya. Saya bawa burung pipit yang satu, ini burung pipit yang satu. Setelah itu yang kanan, yang kiri dilepaskan. Lalu hinggap, saya tanya, mana yang tadi di kanan saya, mana yang di tangan kiri saya? Susah dibedakan. Maka Umar bin Khattab saking samanya, Umar bin Khattab mengatakan, wallahi hadza kal ghurabi bil ghurab. Ini seperti burung gagak dua yang tidak bisa dipisahkan karena saking apanya? Saking samanya. Heran Umar bin Khattab. Tiba-tiba dengan mengatakan ucapannya apa yang dibilang, kata-kata yang luar biasa. Ya Amirul Mukminin, memang banyak orang, ini adalah suatu keajaiban karena saya dengan dia itu wajahnya sama. Umar bin Khattab bertanya, siapa yang kamu maksud dia itu siapa? Dia anakku. Jadi ayah dan anaknya sama. Nggak ada perbedaan, cuma di usia saja. Nggak, paling kalau kita punya anak gitu ya, samanya di mata, samanya di hidung, samanya di mana. Ini mah plek sama semuanya. Cara jalan, cara duduk, cara bicara, sama semuanya. Lalu Umar bin Khattab bertanya mengatakan, kok bisa sama kayak begini? Apa kata laki-laki ini? Ya Amirul Mukminin, engkau kaget melihat saya dengan dia, dengan anakku sama. Lebih kaget lagi kalau engkau mendengar kisah ini bagaimana dia ini lahir. Penasaran Umar bin Khattab. Gimana lahirnya? Satu waktu diceritakan istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil tua. Iya. Pas saat hamil tua, lalu suaminya pamit izin karena ingin berdagang. Karena yang namanya dagang, ya mencari nafkah wajib. Lalu mengatakan, wahai istriku, saya pamit ya izin. Paling nggak lama seminggu lah, mudah-mudahan kalaupun lahiran nanti ya lancar. Ataupun nanti kan ada ibu, ada bapak. Ya udah nggak apa-apalah, berangkatlah. Maka saat mau berangkat dia bilang gini, ya Allah, inni wada'tuka ma fi batniha. Kata-katanya sambil dipegang di perut ini, ya Allah, aku titipkan apa yang ada di dalam perut ini kepadamu ya Allah, aku titipkan. Karena aku mau pergi, berangkat teman-teman, dagang. Seminggu jalan, lalu beliau pulang. Begitu beliau pulang kaget. Apa yang mengagetkan coba? Begitu kaget, assalamualaikum, rumahnya sepi. Assalamualaikum, tidak ada orang. Assalamualaikum, nggak ada orang. Tanya tetangganya, ini kenapa nggak ada orang? Jawabannya, ucapannya, kalimatnya, aduh mohon maaf, kayaknya ada berita duka deh. Cuman saya nggak berani menyampaikannya. Tolong saja datang ke rumah mertuamu itu. Datang ke rumah mertuanya, dipeluk oleh mertuanya dengan mengatakan, nah mohon maaf, harus disampaikan kabar duka ini, istrimu baru saja wafat. Baru beberapa hari wafat. Qadarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Izinkan saya besok untuk berziarah di mana makamnya. Ada, nanti diantar. Besok pagi berangkat. Dalam perjalanan, Masya Allah tabarakallah, bedanya. Wafat di pagi, ya, wafatnya di pagi, beliau datang di sore atau datang di malam, berarti besoknya baru sehari dikubur. Sesampainya di sana heran. Kenapa? Karena di kuburan ini terasa seperti keluar asap. Dan ini ternyata begitu dikuburkan, pagi itu dikuburkan, ternyata siang aja sudah ada asapnya.
Sampai suami pantai, ibunya bertanya, bapaknya bertanya, "Nak, maaf, kira-kira dosa apa yang digunakan anakku kepadamu? Apakah engkau tidak ridho dengan anakku ini atau dengan istrimu ini?" Jawaban laki-laki ini, "Demi Allah, aku tidak pernah tidak ridho terhadap istriku. Bahkan dia adalah wanita yang soleha, yang baik kepada aku. Tapi ini asap selalu ada. Ada apa?" Dikatakan, "Kita dibongkar aja. Ada apa kira-kira?" Subhanallah. Begitu dibongkar, digali. Wanita ini yang sudah almarhumah, sudah wafat itu, ternyata posisinya sudah tidak lagi posisi seperti jenazah layaknya menghadap ke kiblat, tapi layaknya sedang melahirkan. Dan bayinya ada di bawah. Sampai dia kaget. Kisah ini gharib, aneh memang kisah ini. Tapi disampaikan para imam, termasuk imam masjid yang ada di Quba, Madinah, menyampaikannya. Termasuk para ulama-ulama menyampaikannya. Ini kisah, Masya Allah, luar biasa. Terjadi di zaman Umar bin Khattab, masyhur. Begitu dilihat ternyata ada bayi di sana. Dan di sana ada perkataan yang luar biasa. Suara terdengar dengan matan, "Ya man wadda'tal amanata lillahi khudh wadi'atak." Wahai fulan yang telah menitipkan titipanmu kepada Allah, ambil titipanmu ini. Punten. Hai ya man wadda'ta lillahi khudh wadi'atak. Hai engkau yang telah menitipkan kepada Allah, ambil titipanmu itu. Apa hikmah yang ada di sana? Anaknya hidup, diambil. Baru beliau berpikir mengatakan, andai kata waktu saya pergi meninggalkan istriku, saya bilangnya gini, "Ya Allah, saya titipkan istriku dan anakku yang ada di perut ini kepadamu." Tapi sayang, suami itu hanya menitipkan apa tadi? Anaknya saja. Dia hanya menitip, "Wah, ya Allah, aku titip apa yang ada dalam janin, apa yang ada dalam perut istriku, maka yang dijaga itu ya anak itu." Tanpa menjaga, punten kalimatnya dititipkan kepada Allah. Maka kata, "Hai engkau yang telah menitipkan kepada Allah, ambil titipanmu." Seakan-akan aku jaga. Masya Allah. Kalau orang di dunia ini, apapun yang terjadi, lebih indah ketika kita menitipkan kepada siapa? Allah. Karena Allah yang punya, maka itulah kalimat yang seindah. Dan tidak ada paling indah kata-kata yang harus kita pegang. Seperti yang dijarkan dalam Al-Quran, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Seperti namanya, punten, Abdul Muttalib. Ka'bah ini punya Allah, maka Allah yang menjaganya. Kita punya Allah, maka kitalah yang menjaga. Punten, Allah yang menjaga kita. Sebenarnya. Coba cek. Teman-teman sekali-kali nyalakan iPhone-nya, ataupun handphonenya, ataupun merek apanya, pegang handphonenya, nyalakan, modenya mode video, taruh saja, udah mau tidur nyalakan videonya, ya udah tidur, biar ngerekam kita, biar terekam semua posisi tidur kita. Kita bangun, cek video ini, teman-teman bisa melihat saat tidur, kita geser kanan, kita balik kanan, balik kiri, tangan kita garuk sana, tangan kita melakukan apa, kaki kita bagaimana, kita ngelihat, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang jaga saat itu? Allah. Allah yang jaga saat itu. Jadi kalau dibilang mengatakan bahasa yang diungkapkan oleh Abdul Muttalib, kalimatnya sesungguhnya yang namanya Ka'bah ini milik Allah, maka Allah yang menjaganya. Sesungguhnya yang namanya kita ini milik siapa? Milik Allah, maka sebenarnya Allah yang menjaganya. Karena kita ini selalu diungkapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula itu tidak ada kekuatan sama sekali, nggak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata. Iya. Ini adalah Abdul Muttalib mengatakan itu, ternyata apa yang dijaga oleh Allah yakni adalah rumahnya dihancurkan yang namanya pasukan siapa? Abraha. Ini pertemuan yang lalu. 50 hari setelah itu lahirnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nanti insya Allah kita akan lihat nasabnya dengan singkat. Namun kita lihat dulu ini. Iya, sampai nanti kita lihat Rasulullah lahir, masa kecil, remaja. Insya Allah hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari seorang wanita yang namanya Aminah. Masya Allah. Ayahnya adalah siapa? Abdullah. Iya. Aminah ini kalau dicek dan dilihat masih keturunannya Yathrib atau Madinah. Abdullah
ini adalah tinggal di kota Mekah. Dan punten boleh dikatakan putra daripada orang nomor 1 di mana? Di Mekah. Siapa? Karena ayahnya adalah Abdul Muttalib, orang nomor 1 yang paling dihormati. Bukti yang terindah yang dikatakan bukti nyata, Abdul Muttalib saat berhadapan dengan Abraha, ingat kembali ke belakang, Abraha ini adalah orang sombong, orang yang merasa dirinya paling tinggi. Mustahil yang namanya Abraha berbicara dengan tamunya kecuali dia harus ada singgasananya. Sehingga kursi miliknya kemanapun dia pergi itu dibawa. Kenapa? Khusus untuk Abraha. Jadi kalau ada tamu siapapun duduk di bawahnya. Siapa tahu duduk di bawahnya. Jadi kalau Abraha nerima tamu, nerima apa saja mesti di bawahnya. Iya, kecuali mungkin kalau dia harus jumpa dengan Raja Najasyi atasannya. Tapi selain itu duduk di bawah, duduk di bawah, duduk di bawah. Itulah siapa? Abraha. Satu waktu ketika Abdul Muttalib masuk untuk berhadapan dengan Abraha membicarakan tentang ternak dan Ka'bah waktu itu, apa yang terjadi kepada Abraha? Begitu melihat Abdul Muttalib, Abraha berdiri. Berdiri Abraha. Saat itu berdiri dan subhanallah setelah berdiri Abraha mengatakan, "Selamat datang wahai pimpinan Quraisy Makkah, silakan masuk." Yang mengatakan selamat datang sambil berdiri itu ada Abraha yang tidak ada ceritanya Abraha menerima tamu seperti itu. Kecuali tamu itu adalah orang yang dia kenal dan tinggi derajatnya seperti raja-raja yang ternama. Tapi berdiri. Bahkan dalam beberapa riwayat Abraha tidak duduk di singgasananya, tapi duduk di mana? Di bawah bersama dengan Abdul Muttalib. Kok bisa Abraha melakukan hal itu? Jawabannya karena melihat kewibawaan siapa? Kewibawaan, Masya Allah, kewibawaan Abdul Muttalib. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ngeliat wajahnya yang penuh dengan wibawa, maka tanpa perlu ditanya ilmumu ataupun jabatanmu, cukup mengatakan ini pasti orang punya kewibawaan. Dan wajahnya Masya Allah membuat orang punten menjadi senang dan keluar untuk menghormatinya. Itulah wajah Abdul Muttalib. Sampai kita lihat Abdul Muttalib, iya, ada bangku ataupun kursi di Mekah ini khusus untuk Abdul Muttalib. Nggak ada orang yang berani duduk di situ. Kenapa? Saking wibawanya. Kalau kursi itu ada burung saja hinggap di situ, begitu. Kenapa? Nggak boleh, saking terhormatnya. Abdul Muttalib yang ada, kursinya ada, orang lewat, hormat. Saking apanya itu? Wibawanya Abdul Muttalib. Agar teman-teman tahu seperti apa Abdul Muttalib ini di Mekah. Iya. Jadi kalau ada orang, anak-anak ribut saja, ribut, ngobrol-ngobrol, ribut di depan kursinya Abdul Muttalib, itu orang, jangan di situ, jangan di situ. Padahal orang yang ada. Subhanallah. Saya ingat dulu lagi pesantren di Jawa Timur, itu kan ada keamanan, Qismul Aman, keamanan. Jadi para orang-orang yang menjaga keamanan ini, mereka itu jarang bicara. Kalau ada yang ribut, diam semua. Baru aja kita takut. Itu keamanannya begitu ya, keamanannya, Masya Allah. Dan kalau keamanan misalnya gini, biar tidak ribut di sini, keamanannya gampang. Taruh aja sorban dia, pergi. Nanti orang, oh itu sorban keamanan. Diam, ngelihat sorban aja kita takut. Apalagi ngelihat orangnya. Ya. Dulu waktu kami mondok begitu. Bahkan kalau misalnya keamanannya bilang gini, nanti keluar masjid dari sana, nggak boleh ada yang keluar dari sini, iya. Langsung taruh aja sepedanya di situ. Orang tuh, sepeda keamanan, langsung lari ke sana. Betapa dibikin seperti itu di pesantren kami itu dulu, ya, yang namanya keamanan itu sama santri itu, Masya Allah, kewibawaannya luar biasa. Jangankan teriak, jangankan bicara, berdiri aja. Udah lari semuanya karena takut. Subhanallah, itu keamanan. Gambarannya demikian. Nah ini Abdul Muttalib wibawanya luar biasa. Di kota Mekah nggak ada yang berani bertatapan dengan Abdul Muttalib begini tuh. Kenapa? Kalau menatap Abdul Muttalib melihat langsung merunduk. Masya Allah. Dan ini ternyata Allahu Akbar didapatkan oleh Rasulullah SAW Saripati ini. Rasulullah kalau dengan para sahabat bertatapan begini semuanya, semua menatap Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah sedang menatap para sahabat, semua ditatap wajahnya, semua
Kayak seperti daun apa tuh kalau ditepuk langsung. Putri apa? Putri malu apa ya? Malu kenapa? Tuh saya nggak tahu tuh. Tapi itu ada kalau di pinggir-pinggir itu kan dulu tuh ada putri malu gitu ya. Kalau tersentuh gimana itu? Terunduk. Nah ini para sahabat yang begini semuanya. Kalau ditatap, Rasulullah sedang bicara, menatap semuanya begini. Itu langsung nggak ada yang berani begini sama Rasulullah. Kecuali satu. Siapa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Brosur umroh. Iya, brosur umroh. Iya, brosur umroh insya Allah. Jadi subhanallah. Ya, siapa yang begini natap terus? Kalau Rasulullah bicara, walaupun Rasul memandangnya, tetap aja matanya begini. Beradu dengan Rasulullah. Terus tatapannya. Nggak pernah begini. Itu adalah Umar ibn Khattab. Masya Allah. Sampai ditanya, Umar, kamu kalau tetap Rasulullah nggak nunduk, apa gini terus? Apa kata Umar? Saya ketika bertatapan dengan Rasulullah tidak menunduk. Kenapa? Saya sedang menikmati wajahnya. Masya Allah. Saya sedang menikmati wajahnya. Kenapa? Rugi. Saya sedang menikmati wajahnya bertatap-tatapan. Tambahkan harus menunduk, saya lagi menikmati. Itu Umar. Masya Allah. Dengan apa namanya beda ya. Dengan pasti semua para sahabat itu punya keutamaan masing-masing. Iya. Tapi Umar bin Khattab kalau bertatapan begini apa? Saya sedang menikmati wajah Rasul. Terus tatap, terus tatap. Masya Allah, tabarakallah. Ini gambarannya. Kita lanjut. Jadi Abdul Muttalib ini, Masya Allah orang yang sangat luar biasa. Dan Abdul Muttalib, Masya Allah, untuk mempercepat. Ya salah satu putranya nanti kita lihat di belakang. Karena kita untuk melihat lahirnya Rasulullah dulu. Rasulullah SAW, Masya Allah, ayahnya adalah Abdullah. Abdullah itu putranya daripada Abdul Muttalib. Bagaimana wibawanya Abdul Muttalib? Nomor satu, Abraha saja bisa turun dari singgasananya untuk menyambut Abdul Muttalib. Gimana Abdul Muttalib ini? Iya. Dan bukan hanya sekedar itu, semua orang kepada Abdul Muttalib sangat hormat. Masya Allah, tabarakallah. Dan Abdul Muttalib ini, Allahu Akbar, bukan hanya dicintai oleh masyarakat, tapi dicintai oleh keluarga. Bukan hanya dicintai oleh keluarga, begitu sama mantunya pun luar biasa. Contoh, punten. Kan Abdullah wafat ya. Abdullah wafat ya. Berarti ayahnya Rasulullah itu wafat. Dan saat ayahnya Rasulullah wafat, ayahnya Rasulullah tidak tahu kalau istrinya sedang mengandung. Nggak tahu. Jadi datang setelah itu pamit Abdullah ini kepada ayahnya dan kepada istrinya untuk pergi berdagang, berangkat dalam perjalanan wafat. Jadi Abdullah tidak tahu kalau istrinya sedang hamil karena pada waktu itu belum ada tespek. Iya, langsung aja nyambung bunda ya. Belum ada tespek, iya, nggak tahu hamil. Jadi ternyata dalam beberapa riwayat 4 bulan, 3 bulan menjelang 4 bulan dapat kabar wafat. Abdullah ini istrinya dalam keadaan hamil. Punten ya. Kalau sekarang ada seperti itu, seorang wanita istrinya dia sedang hamil, suaminya wafat, kira-kira pas tahu sedang hamil, apakah mau tinggal bersama mertuanya, apa mau pergi ke ibunya kira-kira? Kemana Bu? Ke ibunya ya? Oh iya. Bahkan berapa banyak kalau mau melahirkan suka ngomong dengan mengatakan, Bu di sini aja, bisa manggil tuh ibunya tuh. Tapi apa yang terjadi kepada Aminah? Aminah tidak pergi ke kampung halamannya. Tapi Aminah lebih betah bersama mertuanya. Masya Allah. Luar biasa ini. Berarti bagaimana yang namanya Abdullah dan juga istrinya Abdullah. Istrinya Abdullah itu namanya Fatimah. Istrinya Abdullah, punten. Istrinya Abdul Muttalib, punten ya. Istrinya Abdul Muttalib itu artinya namanya adalah Fatimah. Makanya nanti Rasulullah SAW punya anak Fatimah itu mengambil daripada neneknya. Nanti kita lihat sebentar lagi. Jadi Abdullah wafat, namun yang namanya Fatimah, punten yang namanya Aminah, ya, saat Abdullah wafat yang namanya Aminah tidak pergi ke orang tuanya, ke kampung halamannya, tapi Aminah lebih betah bersama siapa? Mertuanya. Siapa mertuanya? Abdul Muttalib. Berarti lihat bagaimana kedekatannya.
Masya Allah. Bagaimana keindahannya. Maka kalau beberapa ulama dengan mengatakan kata-katanya, kalau saja Rasulullah itu dilahirkan bersama dengan mertuanya, ini kayaknya bagus nih kalau anak kita nih lahir bersama mertuanya. Ada yang berani gitu gak kira-kira? Kayaknya berat nih kayaknya sama ibu saya, sama bapak saya. Tapi ini kenyataan yang indah luar biasa. Akhirnya terlahirlah. Masya Allah. Dan punten, saya sampaikan. Kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Aminah. Aminah menyatakan kata-kata yang luar biasa. Saya selama mengandung anakku yakni Muhammad, saya tidak pernah merasa kesulitan. Kerja biasa, makan biasa, tidur biasa, aktivitas biasa. Punten bahasanya, Rasulullah waktu di perut ibunya aja gak merepotkan, itu bahasanya gitu ya. Padahal orang yang pertama kali direpotkan oleh kita siapa? Ibu. Ada di antara orang tua kita, pas kita di perut ibu kita itu udah gak bisa nyaman makan, gak bisa nyaman tidur. Tapi yang namanya Aminah mengatakan, saya tidak merasa beban, tidak merasa berat, tidak merasa terganggu dengan adanya Muhammad di perut saya. Seakan-akan sudah begitu. Rasulullah ini dalam perutnya saja tidak merepotkan orang tuanya. Qadarullah, Allah yang menentukannya demikian. Masya Allah, tabarakallah. Lalu apa yang terjadi? Begitu akan dilahirkan Rasulullah SAW ini, yang terjadi Rasulullah ini masih di perut ibunya. Lalu Aminah bermimpi. Apa mimpinya? Ada dalam beberapa riwayat. Iya. Ada yang menyatakan Aminah bermimpi melihat bulan purnama. Lalu purnama itu datang di pangkuannya. Lalu purnama itu Masya Allah kembali lagi ke atas. Sampai lagi ke atas Ka'bah. Lalu bulan itu akhirnya menjadi terang dan menerangi sampai ke negeri Syam. Ada yang menyatakan demikian mimpinya. Tapi ada juga yang menyatakan mimpinya Aminah mimpi melahirkan. Tapi bersamaan dengan lahirnya seorang bayi dengan membawa cahaya. Lalu cahaya itu Masya Allah naik ke atas sampai ke atas Ka'bah. Lalu naik lagi ke atas sampai menerangi semua Mekah. Menerangi di luar Mekah sampai terang ke Syam. Itu yang dilihat oleh Siti Aminah. Lalu Aminah saat itu dalam mimpinya mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa ucapannya? Aminah saat dalam mimpinya mengatakan ucapan yang luar biasa. Wallahi u'idu billahi min syarri kulli hasid. Itu doa, itu ucapannya. Wallahi u'idu billahi min syarri kulli hasid. Aku demi Allah aku akan kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Aku akan kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Khususnya dalam kalimat ini para ulama tentang ibadah. Mengesahkan Allah. U'idu billahi min syarri kulli hasid. Aku akan kembalikan kepada Allah dari segala hal yang berkaitan dengan keburukan dan kehasadan. Maksudnya apa? Menghilangkan rasa hasad. Menghilangkan daripada kesyirikan. Semuanya dikembalikan ibadah itu kepada siapa? Allah. Bangun dalam mimpinya. Dan tidak lama lahirlah seorang yang Masya Allah tabarakallah tepat wallahu alam. Banyak ulama mengatakan menyebutkan lahirnya 12 Rabiul Awal di hari apa? Senin. Disebutnya tahun apa? Tahun gajah. Saya pernah sampaikan sama teman-teman semuanya kenapa dikatakan tahun gajah. Karena, ada masih ingat? Karena apa ya kemarin ya? Karena pada waktu itu ada kejadian Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Terus ada lagi tambahannya. Karena ini pentingnya. Karena betul. Masya Allah tabarakallah luar biasa. Karena pada waktu itu tidak pernah mengenal orang Arab. Pada waktu nggak pernah mengenal Masehi. Tapi bersandar kepada kejadian-kejadian besar. Kejadian besar. Ini tahun gajah. Ada guys tahun gajah. Ini tahun ini. Saya perumpamakan kemarin itu kepada adik saya ketika saya tanya sama nenek saya. Dia bilang mengatakan, Nek ini adik saya yang perempuan lahirnya kapan? Jawabannya enteng. Adik kamu lahir itu tahun Gunung Galunggung meletus. Jadi gak ingat tahun 82-nya tuh gak ingat. Tapi dia bilang tahun Gunung Galunggung meletus. Iya. Malah ada teman saya juga
Subhanallah, luar biasa, punya anak. Anaknya itu ngobrol-ngobrol gitu kan. Begitu saya tanya sama ayahnya, jadi kamu dulu pindah dari Aceh tahun berapa ya? Lupa tahunnya. Tapi saya itu pas pindah ke Jakarta, pas tsunami itu. Tahun tsunami. Jadi tahun berapa itu? Jadi tahunnya lupa tapi kejadiannya ingat. Dan terkadang kita juga lupa tahun tapi kejadian ingat. Ada nggak begitu? Ada. Waktu itu pas itulah. Tanggalnya lupa, tahunnya lupa. Tapi waktu itu, nah itulah pada waktu itu tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ya itulah kejadiannya. Karena ini peristiwa yang sangat luar biasa bangsa Arab. Lahir. Bunda, punten. Ayahanda, ikhwah, akhwat, fillah, teman-teman semuanya. Lahirnya Rasulullah itu Masya Allah, Tabarakallah. Kita harus menyampaikan seperti apa lahirnya Rasulullah SAW. Tapi yang lebih pentingnya lagi, keagungan Rasulullah itu adalah membawa syariatnya, membawa Al-Quran, membawa punten tata cara kita taqarrub kepada Allah. Tapi untuk lahirnya bolehlah kita tahu. Tapi yang harus dibesarkan oleh kita bukan kejadian saat lahirnya apa saja, tapi yang harus dibesarkan itu adalah syariat yang dibawanya. Kadang-kadang lupa, lahirnya Rasulullah begini, keadaan Rasulullah begini, Quran nggak dibaca, buat apa? Lahirnya Rasulullah begini, tapi sholat enggak, buat apa gitu ya. Maksud saya mengatakan, jadi yang dibesarkan, yang dikokohkan, yang diagungkan itu adalah syariat Rasulullah SAW. Iya, tapi kita lihat lahir Rasulullah. Mulkian ala yadil yumna, wallahu a'lam. Jadi lahirnya Rasulullah, ngebrojolnya keluar gitu ya. Itu begini nih. Jadi mulkian ala yadil yumna. Lahirnya, kok bisa begitu? Wallahu a'lam. Iya. Lalu yang kedua, muqahhalal ain. Matanya itu sudah menggunakan seperti apa? Celak. Tahu celak? Sampai Rasulullah sudah dari remaja, dewasa. Kalau melihat wajah Rasulullah itu seperti menggunakan apa? Celak. Matanya itu di bawahnya seperti menggunakan celak. Tajam. Masya Allah itu Rasulullah. Makanya kalau misalnya ada ikhwah di sini atau akhwat juga, ya. Kalau akhwat mungkin terbiasa menggunakan celak. Tapi kalau misalnya laki-laki menggunakan celak, mengikuti sunnah boleh itu. Gunakan celak itu. Tapi harus gagah, jangan celak tapi melambai, itu gawat itu. Iya, gagah, celaknya gagah, Masya Allah. Jadi dengan gagahnya semuanya, wajahnya wajah laki-laki banget semuanya. Tapi ada celaknya di sini, Masya Allah. Itu Rasulullah begitu tuh. Iya, mungkin sekarang boleh katakan sunnah mahjurah. Makanya beberapa ulama coba, misalnya dari mana? Kok ulama matanya pakai celak ya? Iya, memang pakai celak. Iya. Ngapain begitu? Ternyata sunnah. Iya. Sunnah mahjurah. Banyak sekarang sunnah-sunnah itu yang kita tinggalkan. Imma ketidaktahuan atau ketika mengatakan heran saya, itu sunnah. Dikit aja juga nggak apa-apa, coba. Gitu. Jangan-jangan nggak bisa pakai celak lagi cowok ini. Iya, laki-laki pernah nggak pakai celak? Saya dulu diajarkan sampai hari ini bisa, cuma saya nggak pernah pakai lagi. Iya. Dulu waktu SD gitu ya, SMP. Di pesantren kami yang di Tasikmalaya, ya, orang tua kami, paman kami, kakek kami menggunakan itu. Karena ini ternyata bagian dari hal yang luar biasa dengan untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Muqahhalal ain, Masya Allah. Terlahir mulkian ala yadil yumna, muqahhalal ain, Masya Allah. Iya, seperti itu. Bahkan yang sifat itu celak yang ada sebuk gitu ya, itu ternyata obat daripada juga untuk mata. Silahkan saja setelah ini browsing masing-masing atau lihat faidahnya apa. Ya, kita lanjutkan dulu ini. Nanti ngomongin celak terus, kapan selesainya. Ya, lanjutkan. Setelah itu apa? Masya Allah dengan mengatakan Allahu Akbar. Makhtunan, wulida makhtunan, terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Allahu Akbar. Terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi sudah dikhitan. Lalu ulida maksuran, tali ari-arinya itu sudah rapat, sudah rapi, sudah terpotong. Itulah keadaannya. Masya Allah. Salah satu atau beberapa hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian yang terjadi pada hari itu lahirnya Rasulullah SAW. Ini di mana? Di tempat Rasulullah. Muqahhalal ain, mulkian ala yadil yumna, Masya Allah, makhtunan maksuran. Allahu Akbar, terlahir.
Dan ketika kabar ini disampaikan, Allahu Akbar, Abdul Muttalib sangat senang sekali, gembira sekali. Ketika datang, cucumu telah dilahirkan. Dia bangga, senang-senang. Begitu lihat cucumu itu ternyata lahir dalam keadaan, lihat matanya, oh muka halal ain. Wah ini sudah dilahirkan, oh ini Masya Allah. Iya, walaupun mungkin ada para ulama menyatakan tidak dalam keadaan dikhitan. Dikhitannya setelah 7 hari karena tabiat atau adat mereka 7 hari dikhitan. Tapi, punten, tanpa merasa hormat, jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, kalau misalnya nanti teman-teman ada mengatakan Rasulullah dikhitan setelah 7 hari, silakan saja. Namun yang kami dapatkan dari jumhur para ulama ahli sirah mengatakan 4 hal ini. Iya, jadi kalau dalam perjalanan, oh gitulah keadaannya. Masya Allah tabarakallah. Dan kakeknya sangat senang sekali melihat cucunya dalam keadaan terlahir dalam demikian itu. Maka apa yang dilakukannya, Masya Allah tabarakallah, lalu dibawanya bayi mungil ini oleh kakeknya. Kemana dibawa oleh kakeknya? Ke Ka'bah. Masuk dan jalan ke Ka'bah. Masya Allah. Dan setibanya di Ka'bah, Abdul Muttalib ini memegang bayi ini dengan mengatakan, inna hadza bni lahu sya'n. Pasti anakku ini, sambil dipegang, pasti anakku ini punya keistimewaan yang luar biasa. Lalu diangkat di depan Ka'bah ini dengan mengatakan, ya Rabb, inni sammaituhu Muhammada. Ya Allah, aku kasih nama anakku ini dengan sebutan Muhammad. Sambil diangkat, inni sammaituhu Muhammada. Aku kasih nama anak ini Muhammad. Aku kasih nama anak ini Muhammad. Aku kasih nama anak ini Muhammad. Itu diikrarkan, disampaikan oleh siapa? Abdul Muttalib. Masya Allah. Ada 2 yang saya sampaikan dari sini. Pertama, kalau nanti teman-teman punya anak, walaupun nanti anaknya yang kasih nama itu adalah bapaknya, beberapa ulama sunnahnya adalah kakeknya yang mengikrarkannya. Kan suka ada akikah. Kakeknya bilang, bayinya mengatakan, wahai engkau cucuku, aku kasih nama, biar didengar semuanya sama hadirin yang hadir. Aku kasih nama sesuai dengan nama yang diinginkan oleh ayahmu. Namamu adalah Fulan. Fulan. Sebutkan. Jadi yang mengikrarkan itu siapa? Kakeknya. Dan seperti itu. Hal-hal yang luar biasa seperti ini terkadang kita lupa untuk apa? Tidak kalau semuanya mengikuti hal ini demi cinta kepada Rasulullah, baik dapat pahala. Jadi ketika mempelajari sirah nabawiyah seperti ini, punten ya, kalau sedikit mampir ke sini, sedikit agar kita benar-benar ngikutin Rasulullah itu luar biasa. Oh ternyata gini ya, oh ternyata begitu ya, Masya Allah tabarakallah. Jadi nanti kalau ada putra putri atau punya anak, entahkan ayah, tolong ayah nanti yang ikrarkan kepada masyarakat karena nama anak saya ini. Kamu aja. Sunahnya ayah karena Rasulullah juga yang mengikrarkannya itu adalah kakeknya. Iya, keberkahan itu. Maka kakeknya mengatakan, nah, atau hadirin semuanya, bayi yang aku pegang ini adalah cucuku dan namanya adalah Fulan. Sebutkan namanya. Iya. Namanya adalah Fulan. Jadi yang mengikrarkan itu siapa? Kakeknya. Mungkin ibu bertanya dengan mengatakan, punten, pertanyaannya. Dari mana kakeknya Rasulullah itu dikasih nama Muhammad? Dari mana? Itu kan, punten ya, Arab ini, nama Muhammad ini belum lazim dan tidak lazim di kota Arab. Khususnya di kota Mekah. Nggak lazim. Saya sampaikan contoh. Masing-masing daerah, apalagi di Indonesia ini, Masya Allah luar biasa. Dari mulai apanya, dari mulai Sumateranya, dari mulai Acehnya sampai ke Papuanya itu kan adat-adat yang berbeda-beda. Masya Allah tabarakallah. Dan daerah-daerah punya nama khusus masing-masing. Contoh-contoh. Kalau misalnya kenalan, namanya siapa? Asep. Dari mana tuh? Udah Sunda itu. Iya. Namanya siapa? Saya Mandra. Dari mana tuh? Tahu itu. Nama siapa? Saya Bujang. Dari mana tuh? Kan ada nama-nama khusus kan? Nama-nama apa itu? Nama-nama daerahnya. Iya. Namanya siapa? Nama saya Butet. Oh Sunda ini. Bukan. Iya. Nama punten kayak begitu.
tidak salah, iya, tapi masing-masing punya nama khasnya sesuai dengan apa? Daerahnya. Begitu kan? Nama Muhammad itu bukan nama populer untuk bangsa Arab. Arab loh. Wabil khusus untuk Quraisy. Wabil khusus bangsa Quraisy. Kenapa? Simpan baik-baik. Karena yang namanya Arab, kalau mau kasih nama, mesti dikasih nama yang apa? Keras, tegas, menakutkan. Yang garang namanya. Ya, kenapa? Nih tabiatnya nih, punten. Karena Arab ini, punten, Arab ini pantang tidak atau pantang untuk mengatakan tidak kalau ada orang minta tolong. Walaupun nyawa tebusannya. Saya datang, Tuan saya minta tolong, kenapa? Saya lagi kejar-kejar sama orang ini. Saya takut dibunuh, saya minta tolong. Ini orang yang diminta tolong merasa terhormat karena diminta tolong. Lalu dia akan menolong orang yang minta tolong itu walaupun nyawa taruhannya. Tapi apa? Dia punya apa? Dia punya nilai kalau dirinya kuat karena diminta tolong gitu. Jadi orang Arab pada waktu itu pantang untuk mengatakan, siapa? Minta tolong sama siapa? Sama saya. Gara-gara apa? Ketemu sama siapa? Oh, nggak berani sama dia, nggak berani. Nggak ada orang Arab pada waktu. Oh siap, nggak apa-apa. Kenapa? Pantang untuk mengatakan apa? Tidak berani. Berarti orang Arab ini pada waktu itu, punten, bangsa itu di zaman itu pantang juga untuk minta tolong. Kenapa? Gengsi kalau minta tolong. Bisa dipahami itu ya? Jadi orang kalau minta tolong itu gengsi. Kayak lemah aja saya ini. Tapi kalau ada yang minta tolong, dia merasa mengatakan, saya tersanjung. Kenapa? Dia minta tolong sama saya. Berarti dia percaya sama saya kalau saya punya kekuatan. Maka dirinya pantang untuk mengatakan, saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Nggak ada tuh. Oke, walaupun nyawa taruhannya. Itulah salah satu yang harus dipegang. Iya, zaman itu. Jadi mereka itu, Masya Allah kehidupannya boleh dikatakan tegas dan keras gitu ya. Nah, punten. Kalau sudah mau berkelahi, berantem, ribut, itu tidak main bacok, tidak main perang, tidak langsung tusuk, tidak. Tapi apa? Mereka akan tanya. Kita berduel, iya. Saya akan menghadapi kamu karena fulan minta tolong kepada saya. Lalu mengatakan, kata-katanya, oke, kalau kamu berada di pihak musuh saya, kita akan duel. Tapi ingat, nama kamu siapa? Maka disebutkan, nama saya fulan, kamu fulan. Dari mana? Dari ini. Disebutkan tempat tinggal, alamat lengkap untuk apa coba? Ada yang tahu untuk apa? Untuk nanti kalau mati itu diantarkan ke keluarganya. Siapa yang mengantarnya? Yang membunuhnya. Datang. Ini rumahnya fulan, ya. Tuh jenazah ini. Aku yang membunuhnya. Kalau ada yang mau lawan aku, yang mau balas dendam, aku. Ini orangnya nih. Foto silahkan. Dulu jangan ada foto. Ya, ini lawan aku, silahkan. Iya. Maka itulah saking orang Arab tuh pada waktu itu nggak ada yang namanya pengkhianatan, tusuk dari belakang, itu nggak ada. Punten, ini gambarannya gitu ya. Dan punten teman-teman semuanya. Maka orang Arab pada waktu itu, zaman itu, punten saya ceritakan zaman itu ya. Zaman itu di Mekah itu, kalau sudah berhadapan, nanti akan saling bertanya. Dan saling bertanya pasti akan mengungkapkan namanya. Dan tidak mau namanya membuat orang musuhnya tidak bergetar. Jadi harus ketika disebut namanya, musuh itu takut. Siapa namanya? Hamzah. Siapa namanya? Zubair. Harus gagah-gagah. Siapa namanya? Misalnya Urwah. Siapa namanya? Tegas-tegas namanya. Siapa namanya? Umar. Gagah. Nggak ada lagi bermusuh. Siapa namanya? Aku. Bunga. Itu nggak ada. Makanya ini mah atau siapa? Misalnya, jadi ketika disebut nama itu mesti apa yang pede nyebutinnya gitu lah. Pede nyebutin namanya. Siapa namanya? Harimau. Siapa namanya? Macan. Siapa namanya? Kayak gitu. Nah kalau untuk nama Muhammad, itu rasa-rasanya buat mereka, kok Muhammad sih? Terpuji. Gitu ya. Jadi seakan-akan untuk nama ini, kalau untuk bangsa Arab saat itu, punten ya, pada waktu itu buat mereka, buat keadaan mereka itu kurang cocok buat bangsa, buat mereka. Tapi ternyata Masya Allah kakeknya menyebutkan namanya adalah Muhammad.
teman-teman bertanya, dari mana itu kakeknya tahu Muhammad? Dari mana? Kisah. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Abdul Muttalib berdagang ke Syam. Mungkin teman-teman nanya, emang Abdul Muttalib yang sewibawa itu juga dagang? Iya, dagang. Karena bangsa Arab, Masya Allah, tabarakallah, di zaman itu sampai ayatnya keluar, rihlatas syita'i wasaif. Jadi nggak ada istilah mengatakan musim panas nggak usah dagang lah, di sini aja. Kalau enggak musim dingin nggak usah dagang, enggak. Lagi musim panas dagang kemana, lagi musim dingin dagang kemana. Jadi nggak ada istilah buat mereka tidak dagang. Nggak ada. Terus aja dagang. Masya Allah, itulah pada waktu rihlatas syita'i wasaif. Nah, pada waktu itu kakeknya Rasulullah berangkat ke Syam. Sesampainya di Syam bersama teman-temannya, iya, bersama grupnya, ketemu dengan boleh dikatakan, iya, seorang rahib atau seorang pendeta. Jadi punten kalau teman-teman mengatakan, saya nanti banyak ketika berbicara di sini, seorang pendeta, seorang rahib. Jangan berpikir dengan mengatakan, oh, langsung kebayang dengan trinitasnya. Iya, langsung kebayang dengan satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, gitu. Tapi mengatakan mereka ini punten yang Unitarians mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Jadi kalau dibilang pendeta seperti yang nanti berjumpa Rasulullah di usia 14 tahun gitu ya. Seperti nanti ketika Rasulullah berdagang ketemu dengan rahib juga, pendeta juga, punten. Mereka ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya, ini ada hanyanya. Mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah itu. Mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki, ya, Allah yang memberikan semua kenikmatan. Tapi masalahnya mereka tidak tahu gimana cara menyembah kepada Allah tuh, gimana cara beribadah kepada Allah. Mereka tidak tahu, Bunda. Mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Maka syukur kita karena kita tahu bagaimana takarrub kepada Allah. Kita tahu sholat, kita tahu puasa. Zaman dulu waktu itu nggak ada. Ini gimana caranya? Karena terlalu jauh. Dari Nabi Isa diangkat ke Rasulullah itu berapa tahun? 600 tahun diperkirakan. 600 tahun, Bunda. 600 tahun jauh sekali. Maka saat itu ikhwah akhwat fillah, 600 tahun. Nah, punten, di zaman sudah 300 tahun saja Nabi Isa diangkat, itu sudah kelabakan cara ibadah kepada Allah itu bagaimana. Tapi mereka tahu, Injil dipegang, Taurat dipegang. Nah, coba kalau sekarang tanpa ada Rasulullah ketika mengatakan aqimus sholah, tegakkan sholat. Gimana caranya coba? Dari mana kita tahu sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah. Dari mana tahu cara itu? Jawabannya dari siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Kalau misalnya ketika Rasulullah mengatakan watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu dan ibadah umrahmu karena Allah. Nah, contohnya siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Khudu anni manasikakum. Berhajilah kalian seperti aku berhaji. Nah, ini adalah punten ya, ajaran dari Rasulullah menerangkan bagaimana cara ibadah kepada Allah. Pada waktu itu Abdul Muttalib jalan ke Syam. Sesampainya di Syam, ini rahib ini, pendeta ini bertanya, kalian dari mana? Dari Arab. Arabnya mana? Arabnya Makkah. Oh, Makkah. Tempatnya Ismail di situ alaihissalam, tempatnya Ismail putra Ibrahim. Iya. Apa kata rahib ini? Kalau tidak salah, zaman sekarang ini zamannya lahir Nabi. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, kalau zaman ini adalah zaman lahirnya Nabi. Dan kemungkinan setelah Isa alaihissalam diangkat, setelah Yahya dibunuh, setelah Zakaria dibunuh, keturunan-keturunan Nabi itu mentok di situnya. Kemungkinan terlihat Nabi itu lahir dari turunannya Nabi Ibrahim, dari nasabnya Ismail. Kalau Anda berasal dari turunan yang ada di Mekah, bahkan nasab Anda sampai ke Ismail, bisa jadi lahirnya Nabi itu berasal dari Makkah. Wah, kagetlah teman-temannya. Siapa? Teman-temannya Abdul Muttalib, termasuk Abdul Muttalib. Lalu bertanya,
Nabi itu namanya siapa? Jawab, Muhammad. Rahib itu. Maka begitu pulang ke Mekah, teman-temannya Abdul Muttalib begitu punya anak, begitu punya cucu, dikasih nama Muhammad. Sehingga di zaman itu lahir yang namanya Muhammad ada 6. Seperti satu temannya Abdul Muttalib itu adalah Luhaihah ibnu Hallaj. Itu begitu datang punya anak. Lahir. Jadi ketika lahir, wah ini namanya Muhammad aja, mudah-mudahan jadi nabi gitu. Iya. Luhaihah ibnu punya anak. Sulaiman ibnu Mujashi itu juga temannya Abdul Muttalib. Begitu lahir cucunya, kasih nama Muhammad aja. Kayak aja nih nabi ini, di zamannya nabi ini. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Hamra ibnu Rabi'ah itu punya anak. Begitu anaknya kasih nama laki-laki gitu, namanya udah Muhammad aja. Pokoknya singkatnya teman-teman semuanya, di zaman itu ada kira-kira 6 namanya Muhammad. Yang terakhir yang lahir itu adalah Muhammad ibn Abdullah. Itu yang terakhir. Maka dikatakan dengan mengatakan, ini Abdul Muttalib sudah merasa kayaknya ini deh. Kayaknya ini anakku ini jadi apa? Jadi nabi gitu. Ataupun jadi akhir zaman nabi. Maka inna hadza ibni lahu sya'an. Ini anakku ini punya keistimewaan. Wa sammaituhu Muhammad. Sambil memikirkan mengatakan ini zaman kenabian. Dan mudah-mudahan ini adalah punya keutamaan. Dan mudah-mudahan anakku jadi nabi. Inni sammaituhu Muhammad. Dan aku kasih nama anakku ini Muhammad. Sejak itulah namanya Muhammad. Masya Allah. Gambarannya. Bahkan ini terjadi di dalam ya. Kalau di luar lahirnya Rasulullah, ini Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit waktu itu usianya 7 tahun di Madinah. Tiba-tiba orang Yahudi teriak pagi-pagi. Orang Yahudi pagi-pagi teriak. Kalimatnya. Dia ngomong, ya ma'asyarul Yahud, ya ma'asyarul Yahud. Hei orang Yahudi, kumpul. Ini Hasan bin Sabit usia 7 tahun itu. Menyaksikan dengan matanya sendiri orang Yahudi panik. Orang Yahudi panik dengan ayo kumpul di Madinah. Akhirnya orang Yahudi kumpul, ada apa-apa? Ini kata orang Yahudi, pimpinan orang Yahudi dengan mengatakan, katanya ucapannya mengatakan, ini kata pimpinannya, ra'aitu najmu Ahmad la yadhur illa bimauludi Ahmad. Itu kata-katanya. Itu lihat ada bintang yang mana bintang ini tidak akan pernah terbit kecuali bintang ini mengisyaratkan Nabi akhir zaman Ahmad telah lahir. Itu di usia Hasan bin Sabit 7 tahun. Hanya dia dengar, hanya dia lihat, tapi belum mengerti maksudnya apa. Setelah beliau ini tahu dan Masya Allah menjadi sahabat, dia cerita, ya Rasulullah, saya masih ingat waktu usia saya 7 tahun dulu. Orang-orang Yahudi pada kumpul di Madinah, kelihatannya wajahnya panik dengan mengatakan, laqad dhahara najmu Ahmad, telah nampak, telah terbit yang namanya bintangnya Ahmad. Dan demi Allah tidak akan pernah terbit bintang ini kecuali mengisyaratkan telah lahirnya Ahmad atau Muhammad. Jadi orang Yahudi sudah tahu bahwa Muhammad telah lahir di waktu itu. Masya Allah, luar biasa gambarannya ya. Bahkan pada waktu itu kejadiannya di kerajaan Kisra. Iya, di kerajaan Kisra Persia itu 14 syurfa, balkon tuh balkon gitu ya. Balkon 14 balkon tuh jatuh, tumbang. Ada gempa di istana itu dan 14 balkon jatuh. Setelah jatuh 14 balkon ini kok, kalau misalnya gini, ini istana gitu ya. Misalnya istananya meja seperti ini ya. Istananya begini. Iya. Ini balkonnya, ini ada balkon, di sini ada balkon, gempa. Gempa gitu. Kalau gempa, kalau jatuhnya balkon ini, kalau jatuhnya di sini saja mungkin berarti wajar, oh di sini jatuh. Tapi ini mah di sini ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa. Jadi nggak rata. Seakan-akan mengatakan kalau gempa yang jatuhnya mungkin sebelah sana. Tapi ini yang lainnya masih utuh tuh cuma ada 3 di sini mungkin ada 5, di sini berapa, di sini berapa. Ada 14 balkon yang jatuh. Yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa 14 balkon jatuh itu tidak apa? Tidak satu tempat saja. Tapi misalnya di sini ada 10 balkon, tapi yang rusaknya jatuhnya cuma 3.
yang lainnya utuh. Yang di sini yang jatuh cuma 2, yang lainnya enggak. Yang sini, jadi balkon itu jatuh 14 balkon. Lah pada waktu itu kan yang berkuasa itu para dukun, paranormal. Sementara paranormal ini selalu mendapatkan kabar dari langit. Iya. Dari siapa? Lihat dalam surat apa? Surat jin. Iya kan? Mereka itu mengambil mencuri dari langit disampaikan. Maka para dukun menceritakan mengatakan apa yang terjadi. Disampaikan oleh para jin kepada para dukun itu mengatakan lahirnya nabi akhir zaman. Diinformasikan. Dan kerajaan ini akan hancur setelah 14 kali raja berganti. 14 kali raja berganti. Subhanallah. Lalu orang itu mengatakan, oh disampaikan ke rajanya. Mereka bilang, Persia mengatakan, oh kalau 14 raja berganti lama. Ternyata punten 4 tahun kejadian. Iya 4 tahun kejadian itu sudah 10 raja berganti. Saling bunuh. Nanti kita bahas itu ya. Tapi yang jelas balkon jatuh 14. Buhairah sawah tempat mandinya raja Romawi. Itu ada Buhairah. Itu tiba-tiba terbelah dan airnya habis. Itu lahirnya Rasulullah saat itu. Itu kejadian dulu. Majusi, api majusi yang ada di Yaman yang tidak pernah mati bertahun-tahun, begitu hari itu mati. Subhanallah. Jadi kalau untuk kejadian luar banyak kejadian. Iya, ketika di dalam itu di Rasulullah kejadiannya itu, di Madinah kejadian itu, di luar di raja-raja besar itu kejadiannya. Tapi sekali lagi, hal ini yang terpenting buat kita bukan melihat daripada lahirnya Rasulullah punya keajaiban itu dan ini, lebih dahsyat lagi kita akan melihat syariat yang dibawa Rasulullah, yakni adalah Al-Quran. Saya lanjutkan, punten, iya, untuk mempercepatnya. Lalu apa yang didapatkannya? Masya Allah tabarakallah. Di zaman itu, ini belum diminum, bismillah. Silakan teman-teman yang ada minuman, minum aja, iya, biar ada teman saya. Ya, bismillah. Masya Allah tabarakallah. Yang luar biasa, teman-teman semuanya punten. Masya Allah tabarakallah. Di zaman itu, ini benar-benar mencari sirah itu kayak ngajarin kita untuk zaman sekarang kayak apa gitu ya. Di zaman itu Mekah ini menjadi salah satu tempat pertukaran dagangan. Jadi orang datang ke Mekah karena memang ada Ka'bah. Datang ke Mekah, seorang yang datang ke Mekah kan kota lah kalau dibilang sekarang ya. Mungkin dibilanglah Mekah itu seperti kota, datang, orang datang, pergi, datang, itulah Mekah. Lalu yang namanya di Mekah ini bahasa Arab pun punten sudah tercampur baur dengan para pendatang. Dengan cara pendatang. Masya Allah tabarakallah. Jadi saat itu datang dari kabilah ini, datang dari kabilah ini. Jadi sudah apa? Bahasa itu sudah apa? Sudah campur baur bahasa Mekah itu. Yang kedua, kena kedatangan sifat yang akhlaknya beda-beda dari kabilah yang lain sangat berpengaruh di situ. Maka kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, zaman itu, kalau ada bayi itu akan disusukkan kepada satu tempat yang mana tempat itu sangat baik akhlaknya, sangat baik bahasanya, sangat baik cuacanya, sangat baik makanannya. Ulangi lagi. Sangat baik lingkungannya. Sangat baik cuacanya. Iya lingkungannya, cuacanya. Kalau lingkungan berkaitan akhlaknya baik, lingkungannya. Lalu cuacanya. Masya Allah. Lalu bukan hanya cuaca tapi makanannya pun baik. Masya Allah tabarakallah. Dan punten, di situ lingkungannya kalau ingin tahu akhlaknya baik, bahasanya pun baik. Bahasa Arabnya terutama baik. Maka ada satu kabilah yang terkenal baik lingkungannya, akhlaknya baik, bahasanya baik, apalagi makanannya baik, cuacanya baik, itu adalah di Bani Sa'ad. Itu dekat-dekat ke Taif. Jadi kalau teman-teman datang ke Taif, cuacanya bagaimana Taif ini? Sejuk dingin. Taif. Masya Allah tabarakallah. Dan saat itulah, punten, kalau ada di antara orang Arab punya anak,
Mereka ini ingin sekali disusukan anaknya itu kemana? Ke Bani Sa'ad. Ke Bani Sa'ad. Dan dari Bani Sa'ad itu, kalau tiap tahun ibu-ibu yang punya anak, yang ada susunya, yang ada air susunya gitu ya, dia akan datang ke Mekah untuk menawarkan, siapa di antara kalian yang punya anak mau dititipkan kepada saya. Maka saat itu orang Arab menyerahkan yang ada di Mekah, nih titip anak saya ya, tolong susukan. Ini titip anak saya, tolong bawa. Nanti 2 tahun dibalikin. Masya Allah. Lihat-lihat ibu, teman-teman semuanya. Mereka rela berjauhan dengan anaknya yang usianya masih kurang daripada 1 tahun. Demi mendapatkan akhlak yang baik. Demi mendapatkan bahasa yang baik. Demi mendapatkan lingkungan yang baik. Itu rela. Punten bahasanya. Dipesantrenkan sejak dini. Masya Allah. Jadi kalau dia bilang matan Rasulullah pesantren, iya 0 tahun. Sama siapa? Di Halimatus Sa'diyah. Iya. Karena punten. Pada waktu itu Masya Allah orang-orang yang ada di Mekah. Kalau punya bayi langsung itu setiap tahun datang. Maka dengan mengatakan ucapannya, mudah-mudahan anak saya bisa ini ke Bani Sa'diyah. Ke Bani Sa'ad untuk apa? Untuk menyusu di sana dengan ibu angkatnya. Masya Allah. Maka pada waktu biasa diserahkan kepada ibu angkatnya. Untuk apa? Lingkungannya, keadaannya, situasinya pada waktu itu demikian. Saya lanjutkan. Datanglah pada waktu itu, Masya Allah tabarakallah, disampaikanlah dari Bani Sa'ad itu berangkat ke kota Mekah untuk mencari siapa yang akan disusukannya. Ada kira-kira berapa puluh orang datang menuju kemana? Ke Mekah. Setibanya di Mekah, Masya Allah tabarakallah, ternyata ada satu keluarga yang namanya Halimah dan suaminya, siapa nama suaminya? Haris. Iya, nama suaminya Haris. Itu telat datang ke Mekah. Kenapa? Karena kudanya kecil. Apa kuda kecil itu namanya ya? Keledai apa kedelai? Kedelai. Oh kacang. Iya, punten suka ketukar ya. Keledai, dan keledai yang digunakan juga keledai betina. Keledai betina udah tua juga, jadi digunakan untuk kendaraannya Halimah. Kalau punten bahasanya, tidak ada pada waktu itu yang berada dalam rombongan termiskin kecuali Halimah. Halimah. Jadi kalau unta, mereka pakai unta, mereka pakai kuda, berangkat dengan cepatnya. Ini Halimah, pelan kudanya. Sampai orang-orang teriak, Halimah, ini kenapa sih telat banget? Saya capek nih nunggunya nih. Karena nggak enak digitukan terus. Kata Halimah dan Haris mengatakan, ya udahlah kalian duluan aja lah, duluan, nggak usah pikirin kami. Nah lihat bunda, teman-teman semuanya, begitu kelompok dari Bani Sa'ad tiba, informasi dari Mekah. Ya ahla Mekah, hai orang-orang Mekah yang punya anak. Sekarang tiba waktunya untuk tunggu di depan rumah masing-masing. Karena kabilah dari Sa'ad akan datang menjemput siapa yang akan dibawa oleh Bani Sa'ad. Maka setiap orang yang punya anak bayi keluar. Di depan rumahnya bawa bayinya. Suaminya, istrinya. Suaminya, istrinya. Sambil, nah ini penting nih. Sambil mempertontonkan kekayaan yang dia miliki. Kenapa? Memang tidak ada MOU harus bayar berapa, nggak ada. Nggak ada. Bahwa anak saya nanti bayarnya, susui anak saya nanti bayarnya, nggak ada itu. Tapi mereka ambil saja 2 tahun diserahkan, nanti dikasihnya dari mereka berapa terserah. Kayak ikhlas tapi mengharap, kayak gitulah kira-kira. Iya kan gitu, ikhlas saya, ikhlas. Tapi masa nggak ngasih sih, emang ikhlas cuma berharap gitu. Nah ini pada waktu itu nggak mengatakan tolong bayimu saya bawa, nanti kamu ngasih apa sama, nggak ada MOU gitu. Tapi mereka akan lihat nih bayi, kaya ini, keren, ambillah. Berarti kalau kaya nanti akan ngasihnya pun apa? Yang bagus. Bisa dipahami sampai di sini gitu ya. Datang orang pada duduk, pada berdiri. Ada berapa bayi bersama ibu bapaknya. Sambil memperlihatkan kalau rumahnya seperti apa. Kalau dia punya unta. Kalau dia punya apa. Diperlihatkan. Inilah kekayaan saya. Ya. Dan sebenarnya rumah Rasulullah itu
Itu tidak jauh-jauh banget daripada kedatangan. Boleh dikatakan min awail. Awail itu mungkin 4 rumah dari depan atau 3 rumah dari depan gitu ya. Aminah berdiri dengan bayi mungilnya Muhammad Rasulullah. Yang pertama datang. Wah, disambut, sudah datang. Wah, datang langsung sambil ngeliat-ngeliat nih. Yang istrinya pegang bayi, suaminya ngeliat kekayaannya apa nih. Mah, jangan mah, miskin mah, nggak jadi gitu. Ya mungkin kayak gitu tuh ya. Dia berkata, kalau misalnya bayi, dah punten, Aminah berdiri, datang tuh orang. Oh, bunda, siapa bunda ini? Aminah. Oh, ini bu bayinya. Iya, siapa namanya? Muhammad. Oh, Muhammad. Sambil matanya ke sana kemari. Punya apa dia? Mana bapaknya? Bapaknya udah meninggal. Langsung suami istri, jangan. Kenapa? Ya bapaknya nggak ada, mau ngasih apa? Bapaknya nggak ada. Sampai tapi ini ada kakeknya. Jangan kakeknya kayak apa? Udah, jangan. Nggak diambil, pergi. Hampir semua orang yang berlalu mampir ke Aminah, tapi tidak ada yang mengambilnya. Kenapa? Nggak ada bapaknya. Makanya Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Rasulullah itu lagi kecil aja. Enggak diapa itu. Enggak dilirik. Lagi bayi aja enggak dilirik. Kenapa enggak ada bapaknya? Subhanallah. Bisa dibayangkan itu. Kepedihan yang terjadi pada enggak dilirik. Kenapa? Enggak ada bapaknya. Maka jangan sampai kita melihat kepada seorang tanpa ayahnya. Enggak ada bapaknya. Enggak ada bapaknya. Astagfirullah. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang mencintai anak yatim. Di sorga itu seperti ini. Malah ada jaminan untuk menjadi ahli sorga. Punten saya sampaikan. Ada jaminan untuk menjadi ahli sorga. Apabila ada seorang perempuan. Lalu dia punya suami. Lalu dia punya anak. Suaminya meninggal. Tapi istri itu tidak menikah lagi. Fokus membesarkan anaknya. Padahal kamu menikah. Dia mampu menikah. Tapi dia tidak menikah. Bahkan dia fokus untuk membesarkan anaknya. Itu kata Rasul jaminannya untuk menjadi ahli sorga. Masya Allah. Tapi kalau mengatakan, saya mah berat untuk jadi fitnah begini segala macam. Ya sudah menikah, gak ada masalah. Tapi nanti ambil yatim. Masya Allah. Itu kalimatnya. Ini kalau dilihat Rasulullah SAW bisa dibayangkan ya. Begitu datang tiba, lucu. Siapa namanya? Muhammad. Mana bapaknya? Gak ada. Oh ya, mudah-mudahan nanti berkah, mudah-mudahan nanti sehat selalu. Ini makasih, nanti saya pikir-pikir dulu. Pergi. Gak masuk nominasi. Rasulullah tuh gak masuk nominasi. Gak ada kepikir Muhammad gak ada. Yang terakhir datang siapa? Yang terakhir datang siapa? Halimah. Datang Halimah, begitu tiba Halimah dengan ucapannya sama dengan Haris. Mengatakan kalimatnya. Sebelumnya mengatakan, wahai Haris, kayaknya kita gak dapat, udah diambil semuanya. Tenang aja, mudah-mudahan kita dapat. Begitu keluar, masuk ke Mekah, Aminah sudah bilang, kayaknya gak ada lagi nih. Ditanya setiap, ada lagi nggak di belakang? Ada. Siapa? Ujung, kata Aminah. Mudah-mudahan dia nih mau. Tiba-tiba begitu datang Halimah, ucapannya, masih ada bayi ini, syukur kita nih, nggak masih ada satu nih. Begitu datang, siapa nama anda? Aminah. Ini siapa? Muhammad, anakmu. Lucu sekali. Mana bapaknya? Udah wafat, nggak ada. Sama. Lirik-lirikan Aminah. Siapa? Haris sama siapa? Sama Halimah mengatakan, jangan. Kita cari yang lain. Diserahkan. Pergi. Asli pada waktu itu Aminah nggak ada yang mau ngambil Muhammad Rasulullah SAW. Itulah anak yatim. Subhanallah. Jangan pernah kalimatnya dengan mengatakan anak yatim itu di sebelah mata atau seperti apa. Jangan, ini Rasulullah begitu. Sampai Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatin, aku bersama anak yatim itu seperti ini di sorga tuh nanti. Karena Rasulullah sudah merasakan, lihat yatim itu begitu dari bayinya, pada waktu sudah digambarkan demikian. Sehari, 2 hari, 3 hari harus pulang. Kemana? Ke Bani Sa'ad. Dan saat itu, Masya Allah tabarakallah, yang namanya Halimah sudah cari sana sini, nggak ada bayi lagi, udah keduluan. Akhirnya pas besoknya pulang, kata Halimah, wahai suamiku,
Kita datang jauh-jauh ke sini nggak dapat apa-apa. Udah mau di jalan dipermalukan gara-gara telat. Gitu nanti pulang diomongin lagi nanti. Apa nggak dapat? Kayaknya kita ambil aja deh yang kemarin itu. Ya ambil aja dah. Ya ambil aja lah. Kalau nggak dapat lagi nggak dapat. Tapi malam ini saya mau coba cari-cari. Kali ada dengar oak gitu di mana? Maksud bayi tangisan gitu. Saya akan ketuk pintunya. Nggak dapat ibu bapak. Nggak dapat teman-teman. Akhirnya begitu pagi hari mau pulang, mampir. Kemana mampirnya? Ke rumahnya Aminah. Ketuk pintunya. Bunda Aminah. Dibuka. Oh iya, kamu Halimah yang kemarin kan? Iya, ada apa? Kami siap membawa putramu. Senang Aminah. Akhirnya anak saya bisa mondok. Kalau bahasa sekarang. Akhirnya anak saya bisa mesantren gitu ya. Akhirnya anak saya ada yang mau ngambilnya. Masya Allah. Maka saat itu dengan senangnya. Wahai Halimah tolong pegang Muhammad ini. Lihat. Aminah punya putri namanya Syaima. Syaima ini putrinya Halimah. Dan Syaima ini selalu ada di pangkuannya Halimah. Karena disusui. Tapi kalau yang namanya miskin, makan tidak teratur, punten air susunya lancar apa tidak? Tidak. Bahkan sekalinya ada air susu, kalau makannya tidak bergizi, bahkan air susunya itu apa? Mungkin encer, mungkin bening gitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika namanya miskin gitu ya. Atau fakir, begitu kata Aminah, Halimah tolong pegang bayi ini. Kata Halimah, saya pegang sini karena Aminah akan menyiapkan apa? Pakaian. Allahu Akbar. Ini bukan mukjizat, tapi keberkahan. Karena mukjizat itu untuk para nabi, para rasul, dan waktu itu belum jadi nabi Rasulullah. Tapi berkahnya sudah nampak. Begitu diserahkan kepada Halimah, dipegang oleh Halimah, Halimah kaget. Kenapa? Begitu dipegang, ternyata padat air susunya. Terasa padat, terasa penuh. Sampai mengatakan, kaget. Wahai Haris, aku merasakan satu hal yang luar biasa. Apa? Ini air suku ini kelihatan penuh nih. Penuh. Setelah itu mengatakan, wahai Haris, pegang ini Muhammad. Aku ingin memberikan air susuku ini kepada Syaima. Ya pasti kepada anak sendiri. Lebih diapakan? Lebih ditumakan. Kata Haris, oh iya. Diambil, Syaima dipegang oleh Halimah. Baru mau dikasih untuk diminumkan air susunya, apa yang terjadi kepada Syaima? Syaima menolak gitu. Didekatkan lagi ke bibirnya, Syaima menolak. Oh mungkin harus yang kanan, diberikan yang kanan, Syaima menolak. Nggak mau Syaima itu. Ini kenapa? Lalu kata Haris mengatakan, coba Muhammad dulu. Serahkan, Muhammad meminumnya. Sampai kanan kiri selesai, diserahkan kepada Haris Muhammad ini, lalu ambil Syaima, dan Syaima baru mau meminumnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi aja tahu adab sopan santun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai kata yang namanya Halimah, ini keberkahan dari Muhammad ini keberkahan luar biasa. Seperti halnya yang terjadi ketika siapa itu? Ketika Isya itu istrinya Nabi Zakaria berjumpa dengan Maryam. Ketika Isya ini hamil dan di dalamnya ada Yahya. Perbedaannya 6 bulan. Yahya dulu hamil, lalu setelah itu Maryam hamil. Jumpa dua wanita solehah ini, kata Isya istrinya daripada Zakaria bertanya mengatakan, Maryam sepertinya engkau hamil ya? Ya aku hamil. Lalu tidak lama mengatakan, wahai Maryam, aku merasakan apa yang ada di perutku sedang sujud kepada yang di perutmu. Subhanallah. Nabi Yahya sedang menghormati Nabi Isa. Itu dalam riwayatnya demikian. Kok sujud? Emang boleh? Sebelum zaman Rasulullah sujud itu diperbolehkan dalam penghormatan. Iya. Iya. Jadi kalau anak hormat kepada bapaknya sujud. Anak hormat kepada ibunya sujud. Orang hormat kepada rajanya sujud.
Tapi di zaman Rasulullah sudah tidak boleh lagi yang namanya sujud. Dan ruku itu hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dipegangnya mengatakan kata-katanya, wahai istriku, bayi ini membawa berkah. Iya, pede, Masya Allah. Setelah itu Syaimah, Allahu Akbar, menjadi saudara sesusunya Rasulullah SAW. Nah nanti besar bersama, bareng bersama. Dan Syaimah kalau memanggil Rasulullah itu tidak Muhammad, tapi apa? Akhi Quraisy. Akhi Quraisy, hei saudaraku orang Quraisy gitu tuh. Akhi Quraisy, begitu. Jadi kalau Syaimah memanggil Rasulullah tidak mengatakan, hei Muhammad, tidak. Tapi memanggilnya apa? Akhi Quraisy, begitu. Dan subhanallah tidak jumpa dengan Syaimah nanti gitu ya. Di perang Hunain nanti berarti tidak jumpa. Masya Allah, Rasulullah sudah usia 60 tahunan. Syaimah pun tidak jauh daripada 60 tahunan. Berarti nggak jumpanya sekitar 60 tahun itu. Apa yang terjadi? Syaimah ini salah satu menjadi tawanan di Hunain itu. Iya, karena satu kabilah. Maksudnya kalah ya kabilahnya menjadi tawanan. Tapi tawanan jangan digambarkan terikat, tidak. Tawanan terhormat. Apalagi wanita dalam syariat Islam. Tiba-tiba Syaimah mengatakan kepada salah seorang orang mukmin itu, bilangin ke pimpinanmu, ke Muhammad itu bahwa ada saudaranya di sini. Bilang, ya Rasulullah, katanya ada saudaramu di sana, perempuan. Siapa? Namanya Syaimah. Oh, yakinkan dulu dia saudara kandungku, saudara susuku apa bukan? Begitu datang kalimatnya. Kamu Syaimah, ya 60 tahun gak jumpa udah banyak berubah kan? Kamu Syaimah? Iya aku Syaimah. Siapa aku? Kamu akhi Quraisy. Iya benar, ini kan satu-satunya manggil akhi Quraisy. Cuma dia passwordnya itu akhi Quraisy. Iya, passwordnya itu akhi Quraisy. Kalau dibilang akhi Quraisy ini saudaranya, benar, mengatakan bebas. Maka karena dibebaskan karena kehormatan terhadap saudara susunya, maka semua kabilah itu dibebaskan. Masya Allah, itu akhi Quraisy. Punten, lanjutkan. Untuk mempercepat, akhirnya pulanglah, berangkatlah teman-teman semuanya. Ingat, begitu yang tadinya himar ataupun keledai yang dimiliki oleh Halimah itu paling telat, sekarang ngacir gitu. Iya, saya nggak bisa ngomongnya kayak apa saking ngacirnya. Sampai orang-orang yang di belakang mengatakan kata-katanya, Halimah itu kuda baru ya? Kuda baru, bukan ini yang lama. Kata Halimah, cepet dong, kesel nih, cepet dong. Nggak balas ceritanya. Dia bilang, ini kami ini, ayo cepet dong. Akhirnya mengatakan, maaf ya, aku duluan. Masya Allah. Akhirnya duluan dan berangkatlah. Masya Allah. Dan ingat, sesampainya di Bani Sa'ad. Ini sebagai kata-katanya. Masya Allah, semua apa yang dititipkan kepada Halimah sebagai penggembala, itu cepat beranak dan gemuk-gemuk. Kan pekerjaannya penggembala. Dititipin orang digembalakan, dititip orang digembalakan. Itu cepat beranak. Biasanya kambing beranak biasa cuma satu. Ini bisa jadi 3, 4. Cepat berkembangnya. Dan makanannya gemuk-gemuk. Sampai orang memikir mengatakan, ini kenapa ya? Halimah itu kambing yang dibawa oleh Halimah sama Haris itu cepat gemuknya. Jawabannya karena berkah Rasulullah di sana. Dan punten, Rasulullah simpan baik-baik. Di usia 2 tahun itu sudah Masya Allah pandai untuk main udah berbicara fasih, sudah ngobrol dengan jelas, jalan sudah pokoknya di usia 1 tahun, di usia 9 bulan itu sudah bisa bicara dengan fasih. Udah enteng bicaranya. Kenapa? Itu keutamaan Rasulullah. 9 bulan udah bisa bicara dengan jelas, sudah bicara dengan fasih, bahkan sudah ngerti ini panah, ini golok, ini ini yang pisau, udah paham. Saking keindahannya luar biasa. Ini siapa? Yang namanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan punten. Dan setelah 2 tahun berpikir, ini sebagai ikhtitamnya, ini 2 tahun harus dibalikin ini. Nanti kalau dibalikin Muhammad kita miskin lagi nih. Kalau dibalikin kita miskin lagi nanti gimana? Tapi udah kontraknya habis 2 tahun nih. Gimana caranya biar Muhammad balik lagi ya? Datang aja. Untung-untungan aja kita ngomong lah. Datang. 2 tahun tinggal ngambil upahnya dong. Datang. Wahai Aminah, ini Muhammad kami serahkan. 2 tahun dipeluknya oleh Aminah. Ini Muhammad kami serahkan, tapi aduh gimana ya? Saya takut
Kata siapa? Halimah. Muhammad ini Masya Allah udah bagus, akhlaknya baik. Udah terjaga akhlaknya, bahasanya sudah bagus, kepandaiannya ada. Saya takut kalau di Mekah nanti, apa namanya? Terbawa dengan arus yang gak baik lah. Kalau pendapat saya ini, izinkan saya ambil 2 tahun lagi deh. Iya, buat apa? Biar bersama kami. Kata Halim, kata Aminah, aduh 2 tahun lagi. Kalau buat saya sih gak ada masalah. Cuman yang 2 tahun aja bayarnya saya gak mampu. Kan harus ngasih sesuatu kan. Yang 2 tahun aja saya gak bisa bayar. Saya gak bisa ngasih apa-apa yang 2 tahun ini. Apa kata Halimah dan Haris? Nah, bayarannya kasih Muhammad 2 tahun lagi ke saya. Kata Aminah, ini enak banget kalau gitu nih. Iya, dipesantrenkin lagi, free lagi. Masya Allah. Ini kalau datang ke kiainya, kiai saya mau mondokin anak saya. Masya Allah. Berapa tahun? 2 tahun. Mondok 2 tahun. Tiba-tiba Pak Kiai, dia bilang ke kiainya, anak kamu di sini lagi 2 tahun. Kenapa? Aduh yang 2 tahun aja nunggak. Bayarannya 2 tahun lagi di tempat saya. Masya Allah. Itu senang banget kalau digitukan kan. Ini tinggal lagi. Nih punten-punten. Sesampainya di sana senang Halimah. Dengan wah Muhammad bersama Kamal. Udah tanggung cinta, tanggung sayang. Tapi punten ada kejadian yang sangat luar biasa. Apa? Pembelahan dada Rasulullah gitu kan. Sedang main tiba-tiba ada 2 orang malaikat membelah dadanya. Lalu diambil bagian jantungnya dibersihkan. Ini ada dalam Sahih Bukhari kisah ini. Iya. Masa iya. Sampai yang namanya Syaimah mengatakan, ibu bapak itu akhi Quraisy, ada orang memanggilnya, ada orang mengambilnya. Begitu dicek Rasulullah dalam keadaan panik dan diam. Ada apa Muhammad? Cerita ada orang membelah dada saya, mengambil sesuatu dari jantung dan dia mengatakan hadza min hadis syaitani minka. Ini adalah tempat duduknya syaitan dan dilemparkan, iya, dan dibersihkan dengan air. Itu adalah ternyata air Zam-Zam, dimasukkan lagi, dibuka oleh Halimah, ternyata ada bekasnya. Ada bekasnya. Disitulah takut Halimah dan siapa Haris. Balikin lagi yuk, balikin yuk. Balikin, balikin lagi. Datang lagi ke sana. Karena ngeri kan, takut ada apa-apa. Iya, begitu datang, kaget. Ada yang mengatakan tapi dibalikinnya udah 1 tahun di sana. Ada yang mengatakan sudah sampai 4 tahun. Wallahu a'lam. Namun intinya peristiwa dikembalikan itu di sana. Begitu datang mengatakan wahai Aminah, memang sih udah cukup dewasa, udah bagus, dia nggak bakalan terkontaminasi lagi. Cukuplah di Mekah ini dia udah oke semuanya. Loh, kemarin bilang gitu. Ini kok begini jadi gimana pelin-pelan? Bukan, tapi ini saya pikir-pikir gitu. Langsung kata Aminah, nih kayaknya Muhammad bikin salah deh sama kamu. Saya takut ada apa. Enggak. Muhammad nggak bikin salah. Tolong dong ceritakan. Saya ini bukan orang yang tidak punya apa namanya, tidak punya prasangka atau apa gitu. Tolong ceritakan. Ada apa? Diceritakan ada orang begini. Lalu kata Aminah, oh kamu takut terjadi sesuatu sama Muhammad? Tidak. Saya mimpi ketika dia dilahirkan dulu sebelumnya melihat cahaya yang sampai naik ke atas dan aku mengatakan u'idzu billahi min syarri kulli hasid. Saya yakin Muhammad ini jadi orang yang luar biasa. Diserahkan kepada Aminah. Lalu apa? Pulang. Siapa yang pulang? Halimah. Selesai. Tidak jumpa lagi dengan Halimah. Kapan? Kapan jumpanya? Ini sebagai penutupnya untuk sore ini. Jumpanya Rasulullah dengan Halimah saat Rasulullah futuh Mekah. Saat Rasulullah futuh Mekah. Dari mulai Rasulullah usia taruhlah 4 tahun gitu ya. 5, 6, 7 sampai 20 sampai 30 sampai 40 sampai 50 sampai 60. Tidak jumpa dengan Halimah. Tidak jumpa. Jumpa ketika Rasulullah apa? Futuh Mekah. Itu usia 60 tahun. Nggak jumpa dengan Halimah. Itu pun lihat teman-teman semuanya. Rasulullah dengan untanya, gagah dengan untanya. Masya Allah, di belakangnya ribuan pasukan. Rasulullah masuk, tiba-tiba sedang memimpin pasukan, bahkan ini mau futuh Mekah, mau memerdekakan Mekah, mau menaklukkan Mekah. Didapatinya ada seorang wanita di depan. Sudah tua, 100 tahunan. Beliau duduk, matanya sudah mulai tidak jelas dan sudah mulai membungkuk, hanya membawa tongkat. Itu tiba-tiba menyimpan tongkatnya di jalan begini. Kif anta? Berhenti kamu dengan suara terbata-bata. Kif anta? Berhenti kamu. Itu diberhentikan oleh seorang sepuh. Rasul berhenti. Mengatakan sambil senyum. Kalimatnya. Saya sudah berhenti bunda. Ada apa? Dengan tongkatnya nunjuk ke atas. Anta Muhammadul Qurshi.
Kamu Muhammad Quraisy? Iya, aku Muhammad. Kamu siapa? Ana Halimatus Sa'diyah. Ana Halimatus Sa'diyah. Teman-teman tahu begitu dikatakan Ana Halimatus Sa'diyah, Rasulullah langsung turun dari kudanya atau dari untanya sambil memeluknya dengan hangat. Ummi, ummi, ummi. Ibuku, ibuku, ibuku. Itu digambarkan Rasulullah SAW. Ibuku, ibuku, ibuku. Tidak ada pasukan yang di belakang kecuali semuanya merunduk diam. Lalu buka sorbannya, digelarkannya, didudukan Halimat Sa'diyah ini, dikecup tangannya, dipeluknya, dipeluknya, dipeluknya. Masya Allah. Sambil tidak pernah putus mengatakan ummi, 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 ibuku, 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 ibuku. Begitu khidmatnya Rasulullah kepada Halimah. Saya tidak bisa membayangkan kalau yang hadir itu adalah Aminah, seperti apa gambarannya. Halimah yang datang, dipeluknya, dipegang tangannya, dikecupnya, lalu dipeluknya lagi, dikecupnya, dipeluknya lagi. Wanita sepuh itu hanya dia mengatakan kata-katanya, Muhammad Quraisy, ya ini kamu Muhammad Quraisy. Lama tidak jumpa. Semua pasukan berhenti. Ribuan pasukan itu berhenti. Dan semuanya ribuan pasukan tunduk begini. Lalu kata Rasulullah mengatakan, ya Ummah, halla tastaslimi. Ibuku, apa engkau tidak tertarik untuk masuk Islam? Kata Halimah, bimbing aku Muhammad. Baik, katakan, wahai ibuku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islamlah Halimah. Tepat ketika Rasulullah Futuh Makkah. Coba lihat. Padahal ini sedang memegang tugas untuk memerdekakan Mekah, untuk menaklukkan kota Mekah, tapi dihentikan oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu siapa? Ibunya. Ini terkadang kita mau rapat gitu, ibu telepon nggak diangkat, tanggung lagi rapat. Astagfirullah. Kadang-kadang lagi ibu telepon, bapak telepon, nanti. Ada apa kita ini? Kadang-kadang ibunya panggil mengatakan, nak ibu kurang sehat, nak bisa kesini nggak? Tunggu mah, aku rapat dulu, aku meeting dulu, aku ini. Ibu itu yang memanggil. Ini Rasulullah ini mau Futuh Mekah, nggak ada lebih penting daripada itu. Kenapa? Memegang peranan penting untuk menaklukkan Mekah, berhenti langkah ibunya. Masya Allah, ini gambarannya. Jadi Halimatus Sa'diyah wafat setelah Rasulullah wafat. Tidak lama setelah Rasulullah wafat, tidak lama Halimatus Sa'diyah wafat. Jadi usianya cukup panjang Halimatus Sa'diyah. Yang akan datang insya Allah kita lanjutkan masa remaja Rasulullah SAW. Remajanya seperti apa? Berarti nanti di ibunya, ke kakeknya, lalu ke pamannya. Lalu saat itu Masya Allah Rasulullah SAW Masya Allah dibesarkan oleh pamannya. Dan Masya Allah tabarakallah, ini adalah kehidupan Rasulullah yang insya Allah yang akan datang. Mungkin kita akan lihat remajanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Hari ini kita membicarakan tentang Rasulullah. Yang akan datang semoga di sorga kita bisa langsung jumpa dengan Rasulullah tanpa ada hijab. Amin ya rabbal alamin. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.